Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kalau saya di sini bikin videonya siang, jadi selamat siang teman-teman semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya selaku dosen pengajar untuk Microsoft Office 3 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi menggunakan video ya. Di sini dikarenakan memang kondisi yang tidak memungkinkan karena dampak dari virus corona ya, yang akhirnya teman-teman semua belajar di rumah ya, secara online. Nah, di sini saya membuatkan video tentang materi perkuliahan yang didapat teman-teman semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk materinya itu sebetulnya sih materi yang LAN itu kan harusnya praktek gitu ya. Dan kalau online susah juga kalau dipraktekin gitu ya. Jadi untuk materi yang tentang LAN akan saya sampaikan kelanjutannya ya nanti ketika teman-teman semua sudah masuk di aktif di perkuliahan ya di kampus. Nah, jadi untuk materi yang sekarang yang akan saya sampaikan ya yang berhubungan dengan online. Jadi nanti teman-teman semua setelah dapat materi ya dari saya, kemudian ada prakteknya. Prakteknya ya tentunya bersifat online ya. Yang nanti teman-teman bisa terapkan di rumah masing-masing. Jadi materi yang harusnya untuk setelah UTS saya sampaikan sekarang karena kalau materi yang sekarang itu kan prakteknya di kampus semua ya. Jadi susah dan kalau saya hanya menyampaikan materi kayaknya kurang ya. Jadi di sini saya menyampaikan materi sekaligus memberikan tugas prakteknya gitu ya, supaya teman-teman semua nanti bisa mengaplikasikan di rumah masing-masing. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang apa ini. Di sini saya udah nyiapin materinya di PowerPoint ya. Tentang internet. Nah, ya, teman-teman bisa simak di sini ya atau bisa baca. Jadi mungkin kata internet itu teman-teman sudah familiar lah ya. Sekarang kan zamannya sudah menggunakan internet semua. Jadi teman-teman sebetulnya sudah paham lah ya. Tapi mungkin adapun definisinya mungkin teman-teman masih ada yang belum mengerti. Nah, di sini saya jelaskan tentang apa itu internetnya atau definisi dari internet itu sendiri. Di sini internet atau interconnection networking ya, ini kepanjangannya ya. Jadi interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol ya atau internet protokol. Nah, dalam kurung di sini ada TCP/IP ya untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Maksudnya di sini transmission control protocol atau IP di sini yaitu sebetulnya alamat ya. Jadi ketika teman-teman semua bisa mengakses internet ya entah itu lewat komputer, entah itu lewat laptop, entah itu lewat HP teman-teman semua yang sekarang dipakai. Itu kenapa teman-teman bisa terkoneksi dengan internet karena mendapatkan yang namanya IP. IP ini internet protokol itu suatu alamat lah ya. Suatu alamat supaya teman-teman bisa mengakses apa yang ada di internet tersebut. Seperti itu. Nah, di sini untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ya, jadi selama mereka terkoneksi dengan internet dimanapun ya bisa mengakses apa yang ada yang di internet tersebut. Informasi apapun lah ya.
seperti itu. Tentunya ya menggunakan IP gitu ya, ada alamatnya lah. Nah, kemudian di sini tentang perkembangan internet ya. Nah, perkembangan internet dimulai tahun 1960-an ini sejarahnya ya. Jadi buat supaya teman-teman tahu tentang sejarahnya juga dari internet ya. Yaitu para ilmuwan. Nah, di sini ada ilmuwan namanya Levice ya, Finch dan Robert W. Taylor. Berpikir bagaimana sebuah data atau file berukuran besar dapat dikirim melalui jaringan komputer secara global. Jadi awal mulanya seperti itu, mereka ya, berkat jasa kedua orang tersebut ya, sehingga terciptalah atau lahirlah yang namanya internet yang bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia ini. Ya. Awal mulanya dari pemikiran mereka. Ya. Jadi bagaimana sebuah data ya atau file yang berukuran besar itu dapat dikirim melalui jaringan komputer secara global gitu loh. Awal mulanya. Nah, kemudian tentang perangkat teknisnya. Untuk memulai berinternet, seseorang dapat melakukan dengan cara melalui sambungan secara pribadi atau melalui sambungan di perkantoran. Sambungan pribadi ini biasanya digunakan di rumah, ya, melalui telepon atau modem. Ya. Sedangkan sambungan perkantoran atau kampus atau mall yang secara umum berupa sekumpulan komputer yang terkait dalam sebuah jaringan lokal atau local area network ya, ini ya, LAN, yang tersambung pada sebuah server dengan internet kecepatan tinggi. Ya mungkin kalau teman-teman sudah tahu lah ya jaringan LAN ya. Kemarin kita sudah sempat membahas juga ya, tentang local area network seperti yang ada di lab kita itu ya. Di lab kita itu kategorinya local area network karena hanya sebatas satu gedung itu saja ya. Nah nanti untuk proses pembuatan LAN untuk prakteknya nanti setelah ini ya, setelah perkuliahan masuk, ya, karena untuk sekarang nggak memungkinkan juga ya. Alat-alatnya ada di sini semua soalnya. Dan kalau hanya ibarat kata saya memvisualisasikan ya teman-teman susah gitu ya. Teman-teman harus benar-benar praktek supaya bisa ya. Jadi untuk prakteknya kita tunda ya untuk LAN nanti setelah teman-teman semua sudah bisa atau diperbolehkan untuk beraktivitas ya, kuliah ya kembali seperti itu. Ini tentang perangkat teknis. Kemudian ya, nanti teman-teman bisa dibaca lagi. Adapun ada yang kurang paham ya nanti bisa ditanyakan ya lewat WA group seperti itu. Nah. Di sini macam-macam layanan internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa ya, layanan-layanan yang ada di internet itu sendiri, ya kan, yang dapat dinikmati oleh orang seluruh pengguna internet di dunia. Nah, di sini salah satunya yang pertama ada yang namanya email, ya kan. Nah mungkin untuk teman-teman sendiri di sini sudah punya email pribadi semua ya, dan mungkin layanan di internet untuk email yang kalian gunakan biasanya pakainya Gmail ini ya. Ya mungkin kalau dulu Yahoo gitu ya, sekarang Yahoo pun masih bisa ya, ada Hotmail juga ya. Dan masih banyak layanan internet yang lainnya, teman-teman bisa cari ya, di internet. Nah, untuk di sini yang teman-teman semua wajib punya yaitu Gmail. Ya. Karena nanti di akhir session ya, atau materi ini kalian akan saya beri tugas untuk membuat sebuah akun YouTube ya. Nah, untuk membuat sebuah akun YouTube kalian harus punya email Gmail ya.
Nah, di mana nanti saya tidak akan menyertakan video tentang cara pembuatan email ya, dikarenakan ya saya yakin teman-teman sudah punya sendiri dan sudah bisa gitu ya. Mungkin nanti saya akan buat video tentang cara pembuatan YouTube-nya aja, sampai upload videonya seperti itu ya. Yang nanti teman-teman bisa dipraktekkan di rumah seperti itu. Oke, ini layanan internet yang pertama, ada email. Kemudian ada www, ada World Wide Web di sini ya. Layanan internet yang berupa layanan www sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Ya. Layanan ini memungkinkan kita semua bisa menjelajahi halaman website yang ada di internet. Para pencari informasi di internet memanfaatkan layanan ya www guna mencari informasi berlimpah dari internet. Nah, sekedar mengingatkan saja, meskipun layanan www ini bermanfaat sekali, tetapi juga banyak sisi negatif yang juga ditawarkan seperti penjudian, ya, pornografi dan trafficking ya. Nah, di www ini ya, tanpa www ya, kalian nggak bakalan bisa ngakses juga di internet ya. Nah, kemudian supaya kalian bisa mengakses www ya, ngetikin ya, kemudian domainnya apa, alamatnya gitu ya, itu kalian butuh sebuah aplikasi ya. Atau kalau di familiarnya itu namanya browser ya, untuk mengakses informasi-informasi yang ada di internet itu. Nah, browser yang biasa kita gunakan yaitu ada yang namanya, ya di sini ada Mozilla ya, kemudian ada Google Chrome, nah kemudian ada Internet Explorer, ya, ada UC Browse, ada Opera Mini dan sebagainya ya. Nah mungkin yang biasa teman-teman pakai ya yang Google Chrome sama Mozilla Firefox ini yang sudah familiar ya. Dan Internet Explorer ini sebetulnya udah bawaan dari Windows. Jadi walaupun di laptop teman-teman semua tidak ada browser Mozilla atau Google Chrome, kalian masih tetap bisa berselancar di internet, yaitu menggunakan browser Explorer ini, Internet Explorer ya. Ada, cari aja ikonnya ya, atau diketikkan di pencarian Internet Explorer, ini akan tampil. Ini layanan yang kedua ya, tentang www. Oke, kemudian layanan yang berikutnya ada yang namanya e-commerce. Nah, teman-teman semua ya udah cukup paham banget lah ya tentang e-commerce ya. Bahkan dari teman-teman semua pasti ada yang sudah terjun di dunia e-commerce ini ya. Yang sudah ya, salah satu contohnya yang jelas jualan online ya. Nah, buat teman-teman semua ya, harapan dari saya ke depannya teman-teman semua itu mau terjun di dunia e-commerce atau di dunia internet ya, khususnya di e-commerce ini. Karena ketika kalian mampu menjual dagangan kalian ya, atau produk kalian melalui e-commerce ini, itu benar-benar ya hasilnya itu lumayan gitu loh. Nggak lumayan lagi, bahkan nanti bisa lebih besar ya, karena pelanggan yang jaringan pelanggan yang nanti kalian akan dapat itu bukan dari sekitar kalian saja, karena nanti akan ada yang dari luar kota gitu ya, ada yang dari luar pulau ya, seperti itu. Dan teman-teman bisa membuat akun nanti ke depannya ya, untuk membuat akun di Lazada, Bukalapak, ya, Tokopedia, Shopee, dan marketplace yang lain gitu. Jadi saya di sini pengen memotivasi teman-teman juga ya, bahwasanya
untuk mencari uang itu tidak harus offline gitu loh. Di online pun kalian bisa dengan duduk manis di rumah gitu ya, hanya mainan internet ya. Buka marketplace kalian ya. upload aja barang-barang yang kalian tahu di situ ya, ambilnya di mana. Nah, nanti bisa itu transaksi jual beli lewat online. Jadi kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ada cerita dari teman saya, ada juga yang sudah lumayan hasil gitu ya, hanya jualan peci di situ, dengan jualan online ya, dan itu di Bukalapak, Shopee, ada Lazada dan marketplace yang lain. Lumayan, teman-teman bisa coba dan semoga sukses di online, amin. Nah, kemudian ada yang namanya e-banking ya. Nah, di online juga untuk transaksi ya, untuk proses penjualan atau transaksi pembayarannya itu bisa menggunakan e-banking. Nah, setiap bank kan sekarang ada e-bankingnya semua ya, jadi bisa buat transaksi langsung secara online. Nah, kemudian ada juga kalau kalian pengen transaksi luar negeri gitu, ada layanan namanya PayPal ya. Jadi itu untuk proses pembelian barang antar negara gitu ya, di luar negeri ya, jadi antar negara. Jadi kalian bisa membeli barang-barang yang ada di Amerika, yang ada di negara-negara lain lah pokoknya. Itu menggunakan PayPal. Kalian bisa cari aja sendiri di internet ya, namanya akun PayPal, bisa dipelajari itu. Kalau memang kalian pemasarannya sudah luar negeri, tapi kalau masih dalam negeri ya belum dibutuhkan ya. Oke, kemudian layanan yang berikutnya ada chat ya. Ya, ini contohnya ada WhatsApp ya, ada Twitter ya kan, Skype ya bisa, dan yang lainnya ya banyak ya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan ini. Biasanya ada yang pakai Instagram lah, Facebook gitu ya. Jadi, oh ya, satu hal lagi, untuk layanan-layanan ini pun bisa kalian manfaatkan untuk memaksimalkan produk penjualan kalian ya, atau menambah relasi. Jadi, ketika kalian menggunakan internet atau berselancar di internet, itu diusahakan dimanfaatkan gimana caranya untuk mendapatkan profit gitu loh. Jangan cuma asal upload status alay kayak gitu ya, nggak penting gitu ya. Jadi mendingan buat status dagangan kalian gitu, produk-produk kalian yang nantinya bisa untuk mendapatkan tambahan ya, syukur-syukur bisa buat bayar kuliah sendiri kayak gitu. Oke, kemudian ada YouTube. Nah, di sini nih, pada layanan internet berikutnya ada yang namanya YouTube. Nah, di sini video ya, sosial media yang menggunakan video atau visual di sini. Nah, di sini kalian nanti saya suruh bikin sebuah akun YouTube, dan kemudian kalian upload satu video di dalam YouTube tersebut. Nah, nanti kalian kirim linknya ke ke WA group ya, bisa lewat email juga ke saya seperti itu. Oke, sebelum kalian bikin akun ya, saya akan sedikit bercerita tentang awal mulanya YouTube itu ya. Nah, di sini situs YouTube didirikan oleh mantan pekerja PayPal. Nah, di sini tadi saya sempat menyinggung tentang akun PayPal ya. Jadi PayPal itu untuk transaksi antar negara lah ya, luar negeri. Kemudian ada yang namanya Stephen Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim ya, pada Februari 2005. Udah cukup lama ya. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini. Nah, jadi sebelumnya itu YouTube itu yang mendirikan mantan pekerja PayPal ya, Stephen Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim pada
tahun pada tahun 2005 bulan Februari. Ya. Kemudian setelah tahun 2006 YouTube itu dibeli sama Google. Nah, kenapa kalian itu sekarang di YouTube itu banyak iklan ya? Karena YouTube itu punya Google ya. Jadi yang bayar iklan-iklan atau orang-orang yang publish video di YouTube itu ya Google gitu loh. Jadi ngiklannya di Google, kemudian Google bayar ke orang-orang yang bikin video ke YouTube. Nah, jadi sengaja saya di sini, memang di sini materinya tentang internet, ada proses pembuatan YouTube juga ya. Nah, di sini harapan dari saya teman-teman semua bisa memanfaatkan media sosial yang satu ini ya, yang berupa video kalian untuk menghasilkan uang juga gitu loh. Nah, ini yang paling mudah nih kalau YouTube. Ya, kalian tinggal bikin video ya dengan kreativitas kalian yang unik gitu ya, di-upload, kemudian banyak view, nanti kalian bisa dapat duit. Ya, mudah kan? Dan ya udah banyak lah contohnya. Yang terkenal ya ada Jiraya Ricis, ada Atta Halilintar juga ya. Mereka itu sudah sukses menjadi seorang YouTuber. Dan harapan dari saya, kalian juga bisa gitu ya. Dan mau terjun ke situ ya. Jadi kalian gak bingung, maksudnya ketika nanti nggak dapat pekerjaan offline, di online pun kalian dapat penghasilan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini di YouTube itu ada upload. Ya. Jadi kalian akan mengupload sebuah video. Ya. Jadi di sini untuk videonya masing-masing durasinya 15 menit ya. Nanti kalian nggak usah lama-lama lah ya. 5 menit aja juga nggak masalah. Nggak usah yang panjang-panjang juga, nanti berat nguploadnya. Barangkali internet di rumah kalian nggak cepet gitu ya. Nah, tapi di sini bagi pemilik akun yang memiliki reputasi baik atau jejak rekam baik atau yang nantinya akun kalian tuh bagus ya, followernya banyak, subscribe-nya banyak, dan nanti durasinya akan diperpanjang selama 12 jam. Jadi kalian bisa memproduksi atau membuat video ya dalam durasi 12 jam. Luar biasa ya, ini lama gitu. Siapa juga yang mau nonton sampai 12 jam gitu ya satu video. Kelamaan. Kemudian format video yang diunggah nih. Nah, teman-teman ketika upload video di YouTube itu ada formatnya kan ya. Format videonya itu bisa AVI, MKV, MOV, ya, MP4 ya, DivX, FLV, OGG, ya, MPG, VOB, WMV atau 3GP. Ya. Jadi tergantung nanti kalian mau formatnya apa. Rata-rata sih biasanya ada yang MP4 gitu ya. Ada AVI juga. Itu kebanyakan seperti itu. Ini tentang format. Oke, kemudian kualitas. Jadi dalam perkembangannya YouTube pada awalnya menawarkan resolusinya itu 320 kali 250 pixel nih kualitasnya. Jadi ya sebetulnya kalau kualitas segini masih burang gitu ya, masih petang lah ibaratnya seperti itu. Kemudian dinaikkan ya. Sekarang menjadi 2000 nih, sampai 2000 kali 1500-an ini ya pixel. Kemudian video-video tersebut dikelompokkan menjadi level-level yang tergantung dari kualitas videonya ya. Ada yang namanya kualitas standar ya. Standar quality atau ASCII standar quality, kemudian high quality ada atau kualitas tinggi ya, dan kemudian yang terakhir HD definisi high definition ya, atau definisi tinggi. Nah, dan saat ini untuk kualitas video dalam YouTube ditampilkan dengan angka ya 104 pixel sampai ini ada 1080 pixel HD. Ya. Oke, demikian ya tentang materi internet kali ini untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa dipahami, barangkali ada yang perlu ditanyakan bisa masuk atau lewat WA saya atau di grup juga nggak masalah ya. Nah, kemudian
untuk tugasnya itu kalian membuat sebuah tadi akun YouTube ya, satu akun YouTube, kemudian kalian upload satu video. Ya. Videonya bebas, yang penting ori. Ya. Nggak durasinya nggak usah lama-lama ya. 1 menit, 2 menit pun nggak masalah. Gitu. Yang penting ada satu video di dalam akun YouTube kalian. Nah, kedepannya nanti semua tugas yang dari saya suruh kalian bikin video, divideokan semua ya, yang nantinya diupload di akun YouTube kalian masing-masing. Paham ya? Sampai di sini. Nah, adapun untuk cara pembuatan video YouTube ya, akun YouTube-nya, cara uploadnya, kalian lihat di video berikutnya tentang cara pembuatan akun YouTube. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas perhatiannya atau telah menonton video saya di materi perkuliahan Office 3 ini. Untuk support dari kalian, tolong ya like and subscribe ya, supaya kedepannya akun YouTube saya ini bisa berkembang ya. Terima kasih. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.